Yang diminta dari sana hasil survei cuma 2 nama. Tapi kemudian katanya Pak Jokowi bilang buang Sandiaga Uno, masukkan Ahok. Bingung. Masukkan. Ternyata Ibu Mega putusinnya beda. Ibu Mega pilih saya. Shock. Sampai semua timnya shock. Bukan. 2 nama dimasukkan. Maksud Pak Jokowi itu sebetulnya kalau saya tebak ya, Pak, Bapak dengan Pak Wagub itu kerjanya gimana cara baginya ya? Pak Jokowi jawab dengan santai saja. Jujur saya bilang, Pak Wagub bisa mengendalikan emosi. Pak Wagub tuh melebihi saya loh sebetulnya. Tapi kok ngomong jujur nih Pak, saya bilang, saya mana bisa jadi presiden Pak. Jadi gubernur aja kalau bukan Bapak bawa saya, karena kita menang Bapak jadi terpilih, saya gak mungkin jadi gubernur kan Pak. Yang terakhir tahun lalu beliau ngomong gini sama saya, sayang Pak, Komut waktu itu kesangkut kasus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa dengan nama Ahok bercerita soal proses bagaimana ia bisa menjadi Wagub DKI Jakarta bersama Presiden Jokowi, serta bagaimana ia begitu klop saat bekerja dengan Presiden Jokowi, hingga sampai ia menjadi komisaris utama di Pertamina. Gak usah berlama-lama, sob. Mari kita simak bersama perbincangan Ahok saat bersama Akbar Faisal di podcast Akbar Faisal Uncensored. Let's go. Lalu apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya banyak orang gak tahu cerita ini. Saya dengar dari konsultan politik, saya nggak usah sebut nama, dia cerita sama saya. Sebetulnya waktu Pak Jokowi di Solo, dia sudah survei. Salah satu Pak Adrianov Caniago yang ngurusin. Mencari siapa yang layak jadi wakil gubernur. Keluarlah 12 nama. Dan nama saya nomor 12. Gara-gara ngumpulin KTP tadi kan. Nah waktu mereka mau bikin setengah tertutup, bikin 10 nama kalau nggak salah. 2 nama mesti dibuang dong. 11-12. Katanya Pak Jokowi bilang suruh masukin nama Ahok. Jadi saya masukkan nomor 10. Survei. Ini udah tutup kan. Survei. Saya tetap nomor bawah. Itu kalau nggak salah dipotong jadi 6 atau nggak salah. Saya harusnya dibuang. Katanya Pak Jokowi bilang masukin lagi nama Ahok. Sampai dia bilang gini, heran saya. Apa hebatnya si Ahok ini? Duit nggak ada, orang kampung. Kenapa mesti masukin, survei juga di bawah kan? Oh mungkin supaya ada keberagaman. Masukin nama saya 6. Survei tetap nomor 6. Kemudian dipotong 3 kalau nggak salah. Waktu 3 saya nggak masukkan. Saya dimasukkan lagi. Nah tahu nggak 1, 2, 3 nih siapa? Yang 3 saya nggak tahu. Nomor 1 tuh Deddy Miswar. Nomor 2 Sandiaga Uno. Jadi jangan heran Gerindra bisa mencalonkan Pak Sandiaga Uno waktu itu. Kemudian waktu nama disodorkan oleh Gerindra kepada PD Perjuangan, kita minta 2 nama. Itu si Oni atau fraksi itu loh. Dia telepon saya. Wah nggak bisa bantu lu lagi bro. Karena memang yang diminta dari sana hasil survei cuma 2 nama. Tapi kemudian katanya Pak Jokowi bilang buang Sandiaga Uno, masukkan Ahok. Bingung. Terus si Oni telepon lagi, ada harapan. Tapi kita gak bisa jamin, ini permintaan nih dari Pak Jokowi nih. Kemudian baru saya paham. Pak Jokowi sadar Ibu Mega gak mungkin pilih Pak Deddy Miswar. Kalau dengan Pak Sandiaga Uno, pasti pilihan jatuh ke Pak Sandiaga Uno dong. Sangat mungkin Pak Jokowi berpikir, mau lawan Pak Fauji Bowo waktu itu, survei kan rendah kan. Betawi kan kita suka begitu politik kan. Hitungan primordialnya adalah Betawi mesti agak agamis, terus aktor terkenal gitu. Masukkan. Ternyata Ibu Mega putusinnya beda. Ibu Mega pilih saya.
Shock. Sampai semua timnya shock. Kok bisa? Bayangin kita biasa politik kan gitu kan. Kalau nasionalis mesti ada yang agamis. Yang gak ada duit, populer mesti punya duit. Ini gak memenuhi syarat sama sekali yang Ahok punya ini. Tapi Ibu Mega mengatakan enggak. Ini kata Ibu Mega kenapa? Dia pengen ada eksperimen. Kan rakyat itu diedukasi. Artinya pada titik itu Ibu Mega dengan Pak Jokowi ketemu di Ahok gitu. Bukan. 2 nama dimasukkan. Maksud Pak Jokowi itu sebetulnya kalau saya tebak ya. Ya. Pengen bikin Ibu Mega gak ada pilihan, terpaksa pilih Deddy Miswar. Dia pilih Ahok pasti kalah. Banyak orang gak tahu cerita itu sebetulnya. Oke. Itukah alasannya Anda mengatakan sebenarnya Pak Jokowi tidak menginginkan saya? Iya. Itu maksudnya? Sebetulnya gak mau. Saya hanya dijadikan sebagai, tapi tentu terakhir beliau ngomong lah waktu dia jadi. Ini cerita Pak Sidarto. Wah untung loh wakil saya itu Pak Ahok loh. Bisa kerja loh. Kan beliau kan banyak belusukan kan. Kalau Anda yang bisa administrasi dalam bukan orang kerja, kalau orang politik juga gimana? Betul. Kalau saya kan merasa saya profesional aja kerja di politik. Nah, pada bagian itu saya mau tanya, Bro. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana sih cara kerja Anda berdua dengan Pak Jokowi itu. Pertanyaannya begini. Lu memang diberikan kewenangan pada masa Pak Jokowi sebagai gubernur? Saya masih ingat wawancara Pak Jokowi yang sangat menarik. Wartawan tanya, Pak, Bapak dengan Pak Wagub itu kerjanya gimana cara baginya ya? Pak Jokowi jawab dengan santai saja, kami nggak bagi kerja, kami berebut kerja. Menarik loh. Dan kami berebut kerja. Oke. Dan kebetulan wakil saya itu memang rajin. Jadi saya bisa sempat belusukan kemana-mana di lapangan kan. Jadi memang rajin, semua disposisi saya baca semua tuh. Saya betul-betul kayak waktu itu kita kan belum punya orang di Pemda kan. Saya itu kayak ngerangkap Wagub, merangkap Sekda sebetulnya. Semua surat mau tanda tangan saya pelajarin. Ya saya jadi Sekdanya lah. Karena kita nggak kenal orang. Nah itu yang Pak Jokowi bilang, untung kita berebut kerja. Ya nggak ada pembagian kerja. Kita percepat pembicaraan kita karena ada banyak isu yang akan saya tanyakan. Pak Jokowi maju sebagai calon presiden. Nah. Anda menjadi penerusnya. Ya. Boleh tahu nggak apa titipan tanda petik Pak Jokowi kepada Anda, baik secara kebijakan atau mungkin hal yang lain? Ini cerita dikit ya, mungkin ada nyambung. Saya masih ingat dipanggil beliau. Beliau bilang begini, Pak, dia udah panggil saya Pak Wagub ya, Pak Wagub. Wah ini resmi. Jujur saya bilang, oh Pak Wagub bisa mengendalikan emosi. Pak Wagub tuh melebihi saya loh sebetulnya. Dia ngomong ya? belak-belakan nih. Jadi masih tenang dia bilang. Masih tenang. Terus mau jadi apa nanti? Kalau saya jadi presiden. Ya saya jadi gubernur lah Pak. Gantiin Bapak. Terus enggak, saya mau tanya, cita-cita mau jadi apa? Terus saya diam kan. Terus beliau ngomong gini, mau jadi presiden kan? Iyalah Pak, kalau kita di politik, orang kerja di bank pengen jadi dirut bank dong. Tapi kok ngomong jujur nih Pak, saya bilang, saya mana bisa jadi presiden Pak. Jadi gubernur aja kalau bukan Bapak bawa saya, karena kita menang Bapak jadi terpilih, saya nggak mungkin jadi gubernur kan Pak. Saya bilang begitu Pak. Ya. Nah, terus waktu itu dia tanya, ini waktu itu ya, terus dia bertanya, ini saya ada 2 nih calon wakil presiden, dua Makassar, 1 tua 1 muda, mau pilih yang mana? Kalau Pak Ahok yang milih, kalau Pak Ahok sebagai saya gitu loh, yang milih nih, saya bilang, ya kita pilih yang muda lah, Abraham Samad lah. Pak JK dan Abraham Samad. Ya waktu itu saya pilih yang muda lah Pak, bisa fight bantu Bapak. Terus dia bilang lagi, kalau untuk kepentingan Pak Ahok, ini ngomong gitu Pak. Ini menarik cerita itu. Kalau Pak Ahok gimana? Ya kalau kepentingan saya Pak, kalau Bapak mau ngajak saya jadi wapres, ya pilih yang tua lah Pak,
supaya nggak ada kesempatan. Kalau Bapak pilih yang muda Pak, saya bilang pasti jangan lanjut lagi dong Pak. Terus dia bilang, ya udah paham katanya. Dan dia pilih yang tua loh, benar-benar. Pilih yang tua. Yang terakhir tahun lalu, beliau ngomong gini sama saya. Sayang Pak, Komut waktu itu kesangkut kasus. Kalau tidak, saya berani eksperimen ajak jadi wapres. Dan saya jamin kau terpilih Jakarta ke wapres pasti diterima rakyat. Dan kita akan terpilih. Tetapi saya tidak jamin 2024 bisa jadi presiden, dia bilang. Rakyat belum tentu bisa terima, gitu kan. Terus saya bilang, Pak, gak usah sesali Pak. Ya saya bersyukur Pak. Kenapa? Coba kau nggak bisa jadi Pak Anies jadi presiden loh Pak. Peristiwa ributnya terjadi 2023 Pak. Nah itu dengan cara seperti itu kan ada satu proses. Dan saya juga bersyukur Pak. Dikirim ke tahanan supaya menenteramkan. Kan waktu itu isu kan Pak Jokowi bisa kalah. Kata saya jadikan alat. Nah, saya terima aja kan Pak. Saya bersyukur bisa masuk tahanan. Bisa ada hari ini. Makanya itu Bapak juga putuskan kau jadi presiden direktur. Pak Tito bilang, jadi saya tidak boleh lagi ikut jadi pejabat yang karena dipilih rakyat. Tapi ditunjuk gitu loh. Ya saya senang kau BUMN, saya profesional kok Anda tugaskan untuk apa gitu loh. Ya. Ya itu sih yang cerita ya. Seperti itu. Iya, ya. Ya, begitulah sobat-sobat. Perbincangan secuil perbincangan Ahok dengan Akbar Faisal. Ahok ini menurut gua seorang yang top lah. Beliau kebijakannya mantap. Bagaimanapun beliau, walaupun beliau pernah kena kasus ya, dan itu juga artinya dikriminalisasi lah kalau menurut gua. Hebat, beliau orang hebat. Bagaimanapun beliau orang yang hebat dalam kebijakannya, berani. Tapi kalau gua pribadi sih sebenarnya lebih milih Ahok yang dulu. Mantap, Ahok yang dulu tuh marah tapi buat membela yang benar, berani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.